ada prediksi atau masalah Indonesia sebenarnya dari jam 8 udah harus puasa tiba-tiba kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk mudir hadal ma'ad. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat kami untuk majlis Dewan Masyayikh fi hadal ma'ad, para dewan guru, asatid wal asatidah al-mukarramun wal mukarramat wa hibbati fillah. Ana duduk hari ini yang pertama Ana lihat dan Ana ingat adalah antum sudah duduk di aula ini dari jam 7.30. Betul nggak Ustaz? Yang seharusnya jam 8.00 tadi kita sudah start acara. Qadarullah tadi Pak Kiai mengatakan tolong tunggu sebentar. Akhirnya kita menunggu di Dewan di sana dan beliau tidak bisa hadir di momen hari ini karena lahu syughlun katsir, dan bismillah jam 9.00 kami baru bisa merapat bersama generasi Kun Karimah Latansa 3 Banten. Tepuk tangan untuk semua. Maka setelah sambutan tadi dari Ustadz Nawawi, pertanyaan beliau adalah apakah santri-santri ini ada rohah atau tidak? Antum mau rohah atau mau lanjut? Semangat banget antum ya. Kalau mau rohah nanti anak nunggu komunikasi dari panitia. Jika ada rohah mungkin nanti tolong kasih kami signal. Kalau antum mau rohah dulu monggo, nanti rohah dulu nanti masuk lagi. Kalau tidak kita lanjut sampai azan isya nanti. Kayaknya hari ini perjalanan panjang anak di Kun Karimah. Karena waktu itu anak hadir di Kun Karimah Latansa 3 sangat pendek sekali momen kita. Jadi anak masih ingat di masjid sana semuanya merapat di satu titik. Santri lama mungkin anak katakan hari ini. Waktu itu di masjid sana, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30, udah mau azan zuhur tapi antum gak mau berhenti. Anak bilang saat itu, enak kali kau yang duduk aku yang ngomong. Anak tengok moderator, kata moderator, mufawwadilahikum terserah antum. Akhirnya anak tambah 10 menit sampai sebelum azan zuhur dikumandangkan. Ketika anak mau tutup lagi, santri putri teriak lagi, Ustaz lanjutkan. Nah sekarang perjalanan panjang. Anak al-yaum dari pagi hari ini sampai nanti sore. Anak hari ini hadir di Kun Karimah ingin merasakan atmosfer Latansa 3 yang menyejukkan hari ini. Santri baru pasti di otaknya dia berpikir hari ini. Yang santri baru di benaknya pasti lagi berpikir, ya Allah, ini manusia datang dari mana? Gitu ya. Yang santri baru di benaknya lagi berpikir, ya Allah, ini makhluk dari mana? Yang santri lama di otaknya berpikir lagi, ya Allah, akhirnya makhluk ini datang lagi. Anda melihat Ustaz, semua sultan mata melihat ke depan semua. Anak siap dipelototin generasi Kun Karimah hari ini. Bismillah, tulisan yang muncul di layar adalah amazing motivation. Audio di operator, silakan standby. Udah mau perang aja kita hari ini. Harus gini nih Ustaz, ngobrol sama Kun Karimah harus kayak gini, sambil relax, santai. Ustaz layarnya muncul nggak Ustaz? Nggak muncul. Ustaz nggak muncul juga. Ya udah lihat anak aja kalau kayak gitu ya. Santri baru, up your hand please, angkat tangan kanannya.
Mana santri baru? Baik. Syukur. Turunkan kembali. Tulisan yang muncul di layar adalah amazing motivation. Amazing motivation ini artinya adalah motivasi yang smart, yang membuat antum berselancar di tanah pun karimah ini. Tulisan yang muncul di belakang juga adalah Grand Smart Motivation untuk menjadi be a brilliant student. Karena ini lebih aman dibandingkan anak tulis di layar Amazing Public Speaking. Karena kalau anak tulis di belakang Grand Smart Public Speaking, otakmu pasti berpikir kalau hari ini adalah muhadharah. Anda bilang ke Kiai Nawawi, Ustaz kita muhadharah kubro, antum al-mutakalimah awal, ana al-mutakalimah tsani. Jadi ketika Ustaz Nawawi berbicara, beliau kaya dengan quote-quote yang udah di-searching dari habis subuh. Anak kip banget Ustaz quote dari antum. Kenapa enggak anak tulis public speaking? Antum pasti berpikir ini muhadharah. Pondok pesantren Darul Ikhlas Padang Payakumbuh salah satu bukti. 2.500 santri nak kumpul semua di situ. Di aula yang benar-benar proper banget hari itu. Sebelum kami tampil, kayaknya berbisik, Pak Ebi Chandra, antum lihat sorotan mata mereka hari ini. Ternyata sorotan mata santri tak elok dipandang. Gara-gara apa? Ada tulisan seminar public speaking. Anak tanya, kenapa Ustaz? Ada virus yang susah dimusnahkan people. Ketika ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Survei loh Ustaz, survei ini. Survei membuktikan, ini bukan kalam anak. Sejak hari itu anak trauma Kiai Nawawi, para ustadz yang di belakang ustadz, anak trauma. Anak tak mau lagi menulis public speaking. Teman-teman antum yang di luar sana, grade generasi alpha, level 7, 9 dan 10, 12 SMP, SMA, mereka ketika diminta maju ke depan di acara MPLS Matsama, apa yang terjadi? Maju dia ke depan anak itu, dia pegang itu mikrofon dan terjadi gempa 8,9. Karena apa? Mereka nggak tahu kalau itu adalah muhadharah. Anak MC kenegaraan di Istana Negara kemarin pun saat usia 78 tahun Indonesia masih ada protokoler kenegaraan yang bertanya, Mas, emang di pesantren diajarin MC Mas? Mereka masih mengira di pesantren nggak ada yang bisa MC. Ini audionya mengurang, bisa di-up lagi Kak? Gamenya aja angkat Kak, nggak apa-apa. Tes 1, 2, 3. Diangkat lagi. Tes 1, 2, 3. Sampai mana Anda bicara tadi? Oh iya. Orang istana mengatakan apa? Mas, emang di pesantren diajarin MC Mas? Anak sakit hati ditanya itu kawan. Anak bilang, iya Pak, di pesantren ada MC, ada public speaking. Oh, di pesantren ada public speaking. Mereka mengira kalau pesantren hanya identik dengan kitab kuning, dengan tilawah dan mahfuzat yang selalu antum gaungkan. Padahal antum punya skill, antum punya power skill, dan buktikan kepada negeri hari ini. Walaupun hari ini anak bicara depan antum tulisannya smart motivation, tapi nanti ada segmen anak akan minta antum maju ke depan dan bicara. Mulai. Resep saya kalau kayak gini. Ini kunkar banget kalau kayak gini. Siap ya kaya? Yang santri baru pasti berpikir gak mungkin. Dia baru datang pertama kali, yang kedua di aula ini. Hei santri baru, Anda perkenalkan antum. Waktu di masjid sana. Oh, mulai kan? Mulai. Hei santri baru, Ana buktikan depanmu people, waktu di masjid sana itu kakak-kakak kelas antum mereka semua fokus ke depan, tapi ketika kami angkat alat ini langsung banyak yang menghentikan cipta. Pasti santri baru berpikir, apa dosa dia bicara, ana la afham bi kalamik, ana nggak ngerti apa maksudnya. Oke. Santri baru,
ada titik warna merah ini dia Ibu. Di pasar Cikande banyak kawan kayak gini. Tapi kenapa kau lihat hari ini horor banget kau lihat satu orang ini? Santri lama pun yang pernah ikutan semua lagi berpikir, ya Allah jangan sampai saya. Dan antum berpikir, Ustaz yang baru datang lagi bersama kami, titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Resep saya kayak gini. Pasti antum ada yang baca ayat kursi Allah. Masya Allah. Mbak Vera 102.7 Istana Bogor, standby. Yang pertama maju ke depan adalah 5. Ada apa tuh ini? Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. 4. Yang pertama maju ke depan adalah putra terlebih dahulu. Ketika ada bilang putra, yang putri bilang apa? Alhamdulillah. Ini spirit kun karimah seperti ini ya. Allah karim. Santri baru dan santri lama satu frame hari ini. Kita mulai. Segmen pertama adalah ini dia Ibu. Tulisannya sangat menarik. Ada logo kecintaan dan kebanggaan Bumi Kun Karimah di layar ini. Dan tulisan di bawahnya adalah selami alam Kun Karimah ini dengan kafah untuk hiasi bumi Nusantara. Ketika ada tulisan ini nak, tulisannya antum keep di memori antum, santri baru antum dan santri lama, bahwa saatnya menyelami alam Kun Karimah ini dengan kafah, bersahabat dengan alam Kun Karimah ini dengan kafah, dan antum akan menjadi kebanggaan negeri ini. Tak bisa dipungkiri nak, siapapun antum yang pernah merasakan atmosfer pesantren, ketika mendengarkan gaung audio ini, pasti yang teringat adalah gerbang Latansa 3 Kun Karimah. Saat itu adalah ketika seorang ibu, dia berbisik sambil memegang pundak sang anak sambil mengatakan, nah yang betah di pondok ini. Semua generasi Latansa 3 pasti pernah mendengar bisikan sang ibu penuh dengan cinta. Dan beliau mengatakan, nah yang betah di pondok ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, setahun, sampai menjadi kakak-kakak kelas 6 ini. Karena mereka bertahan di Bumi Kun Karimah ini dengan kafah. Karena suatu saat Nusantara rindu dengan antum people. Akan terlahir dari rahim Kun Karimah ini al-ajyal al-mutakhalliqina bi akhlaqil karimah. Generasi-generasi seperti antum lah, yang suatu saat di hall ini ada tulisan haflatut takharruj, prosesi wisuda. Yang akan muncul adalah pelukan antum bersama orang yang kau cinta, dan antum akan mendapatkan bisikan indah dari orang tuamu. Nah, terima kasih kau sudah bertahan di Kun Karimah, dan aku bangga punya kau hari ini. Dan disitulah antum menjadi orang yang hebat dan dibanggakan oleh orang tua antum. Tepuk tangan untuk Kun Karimah. Bahkan hari ini ana bersama para asatid di sini hadir. Kita merapat di satu frame karena yang ana rindukan di segmen 1 adalah ini dia Bibo. Tulisannya sangat menarik bahwa setiap karakter generasi santri itu unik dan tidak mungkin sama. Santri baru yang datang hari ini yang belum pernah bertemu dengan kami, karakternya sangat unik dan tidak mungkin sama. Banyak yang cemburu dengan generasi Latansa 3 hari ini. Banyak kawan-kawan antum yang satu level dengan antum yang di luar sana. Mereka pengen banget duduk kayak antum hari ini.
Tapi Allah berkata lain. Tapi takdir berkata lain. Ketika ungkapan sang penyair itu indah, tajrir riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Banyak di antara kakak-kakak kelas 6 yang dulu ke kelas 1, antum masih puluhan orang, ratusan orang. Tapi yang masih bertahan sampai hari ini adalah jumlahmu hari ini. Bahwa setiap karakter generasi santri itu unik dan tidak mungkin sama. Saat itu Anda masih ikut di masjid. Untuk menentukan karakter itu, hari ini feel-nya pasti akan berbeda. Hei santri baru, santri lama, Anda mohon kerjasama antum hari ini. Ketika saat itu di zona masjid sana, semua generasi Kun Karimah mengangkat kedua tangannya menunjukkan karakternya masing-masing. Hari ini feel-nya akan beda di aula ini. Di masjid dulu belum all out karena kita di dalam masjid. Hari ini akan fokus people. Antum gak seperti orang-orang Payakumbuh yang datang saat itu ke kampus UI hanya untuk belajar the power of hands, kekuatan tangan. Karena setiap tangan adalah filosofi yang indah. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Antum cukup lakukan di sini people, tapi fokus. Kita minta dalam hitungan 3 mundur, antum angkat kedua tangannya, putra atau putri. Karena yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Kun Karimah yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Katakan sama-sama, generasi kedua yang mengangkat kedua tangan, dia adalah generasi yang apa? Semangat. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Berikutnya apa? Dan berikutnya adalah angkat kedua tangan Bunda. Timothy Media ambil gambarnya, keren banget hari ini, Masya Allah. Kita mulai ya kayak, hei putra, yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat ke tangannya gak ikhlas berarti dia gak ikhlas di Kun Karimah. Yang mengangkat kedua tangannya sambil cemberut dia murung berarti korteksnya dia error. Yang mengangkat kedua tangannya sambil tersenyum dia happy banget, dia generasi yang spiritnya dahsyat. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Siap ya? Orang tuamu pasti melihat hari ini nak. Hei para ayah bunda, nih putra putri Anda dengan spiritnya mengangkat kedua tangannya. Ketika Anda bilang buka, tanganmu terbuka people. Tapi ketika Anda bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai. Santri lama padahal udah ikutan, tapi banyak juga yang gagal. Karena dulu di masjid, sekarang lebih powerful hari ini bingung. Urusan kita belum selesai. Disaksikan Dewan Asatid Masyayikhuna. Antum kalau salah, maju ke depan kawan. Mulai. Stand by, ada lebih rileks hari ini karena waktu anak panjang di Kun Karimah. Stand by. Dasar. Buka. Mulai. Buka. 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 Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. 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 Ada yang buka tutupnya sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Antum lihat gak gongnya hari ini, Masya Allah. You fokus semua ke depan, semua melototin anak-anak siap dipelototin Kun Karimah hari ini, people. Kenapa antum bisa fokus kayak gitu? Karena Allah menciptakan otak kanan, otak kiri, limbik kanan, limbik kiri. Mesin kecerdasan otak itu akan fokus ketika kita berdisikan, people. Antum salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Hanya kami yang tahu dari depan. Kanan kirimu gak ada yang tahu. Depan belakangmu tak ada yang tahu. Tapi ketika segmen kedua, anak-anak UI berkumpul lagi. Mereka merapat di satu titik. Mereka latihan applause hypnotic. Dulu di masjid gak namainkan terlalu dalam karena kita di dalam masjid, people. Hari ini atau fokus. Applause hypnotic itu adalah identik dengan tepuk tangan, betul gak? Dan hari ini kita mainkan your applause, people, dalam hitungan 3 mundur, 2,
Satu, ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali. Selamat pagi. Mainkan anak rindu tangan antum lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Kun Karima nggak mau dikatakan nggak percaya diri hari ini, betul. Selamat pagi. Selamat pagi. Amazing. Saya ini seminar berasa konser hari ini, kawan. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Nah, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kalau antum mengatakan Pak Happy, kami sering belajar ini di Pramuka. Tapi kenapa hari ini horor banget Pak Chandra? Kita mainkan kembali. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan, brother. Selamat pagi. Selamat siang. Anak tahu ente takut salah, betul nggak? Ini filmnya anak teriak-teriak berani hari ini. Di masjid waktu itu anak tak berani, kawan. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Anak-anak antum tuh, Ustaz. Ana yakin semua lagi baca doa, ya Allah jangan sampai salah ya. Antum tadi buka tutup, dilatih titik fokus antum. Mesin kecerdasan otak yang diciptakan Rob itu ahsanut taqwim. Tapi ketika di segmen ini akan nampak mana yang fokus dan tidak fokus, people. Antum dari tepuk tangannya pelan banget karena takut salah. Antum takut banget ketika yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri di situ. Dan itu musibah banget bagi dia, kawan. Ketika Anda mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan, kawan. Berarti kesimpulannya sering terjadi kiamat kubra besar-besaran di segmen ini. Selamat pagi. Indah banget hari ini. Ustaz Nawawi, Ustazi yang di belakang seneng nih jadi motivator kayak gini. Yakfi bil isyarah. Selamat siang. Emang antum doang, anak-anak OWI senang banget. Anak-anak LP 500 narapidana di Watampone, mereka yang kriminalitasnya medium ke atas, minimal pembunuh. Mereka merapat semua di satu sel, 250 sayap kanan dalam sel, 250 sayap kiri. Mereka mengatakan, Pak Chandra, yang aku suka di acaramu adalah tepuk tangan. Mereka ada tatonya, mereka ada setan pisau. Ketika Anda bilang selamat pagi, bro, mereka fokus banget. Ada acara. Oh, iya. Sampai mana hari ini? Nah, urusan kita belum selesai. Selamat pagi. Yusala, maju ke depan, brother. Selamat siang. Segmen 1 ada di atas. Vera di Istana Bogor sudah memberikan signal, Anda harus turunkan. Berarti Anda akan moving di zona antum hari ini. Ya Allah, nak gitu banget sih antum ya? Emang Anda monster di sini ya? Astagfirullahaladzim. Selamat pagi, selamat malam. Ayyuhal asatid wal asatidah. Antum kalau melihat tadi di awal-awal dengan Kiai Nawawi, mereka ini udah letih banget, Ustaz. Dari setengah 8, Anda merasakan banget, Anda pernah duduk kayak mereka menunggu pembicara datang. Tapi hari ini letih antum hilang. Gara-gara takut salah di tepuk tangan ini. Antum mengatakan, ya Allah, jangan sampai salah, jangan sampai salah. Tenang, brother. Anda pinjam mikrofon, Ustaz. Nah, ada 2 mikrofon kan? Yang deg-degan dahsyat itu adalah orang yang di depan kami. Dan dia mengatakan, ya Allah, tahu gitu anak duduk di tempat lain. Tenang, bro. Dia lagi berdoa hari ini. Dan dia akan berpikir, Ustadz, anak tahu antum kalau udah turun panggung pasti akan kayak gini. Udah on kau, Ustadz? Udah, saat ini Kun Karimah sampai 3 mikrofonnya. Sudah on? Tetap jadi kawan, tenang kawan.
Dia adalah al-mutakallim al-awwal, the first speaker. Kalau dia mengatakan, Pak Chandra, kan Pak Happy bilang ini bukan public speaking, enggak. Terserah anak-anak yang bicara kawan. Dan dia akan mengatakan, aduh, anak bicara ini. Brother, kasihkan ke belakangnya. Kakak kita yang di belakang bilang, Allah karim ya Rabbana. Dia udah seneng banget, brother. Yang untung kita yang duduk di depan kan. Tenang, brother, tenang. Jangan aku baca ayat kursi, kawan. Nah, antum pasti bilang, Pak Hedi biasanya kayak gitu nih. Pasti ke belakangnya. Enggak, antum yang bicara nih. Pegang mikrofonnya, Kak. Seperti ini. Tes dulu mikrofonnya. Oke, standby, Kak. Pegang mikrofon like this. Assalamualaikum. Angkat suaranya nih. Assalamualaikum. Dia bingung antara assalamualaikum atau waalaikumsalam ini. Good kan? Namanya siapa kan? Waktu di masjid antum ikutan acara ini? Oke. Dari mana nak? Pandeglang. Kecil kali suara bagaimana? Oke. Dari Pandeglang. Kelas berapa nak? Bismillah. Ada tulisan menarik dan silakan dibaca Pandeglang. Ini tulisannya kan. Silakan dibaca. Narasinya akan anak munculkan sebentar lagi. Ini dia. Antum lagi bingung? Sini. Siap ya? Ini nggak ada mainkan di masjid hari itu, people. Dan semua harus fokus. Antum nggak terlalu main di zona mesin kecerdasan otak. Tapi hari ini antum saatnya bermain di satu layar ini. Silakan dibaca. Ulangin. Oke, dia mengatakan upgrade your bright skill here. Saatnya antum tebak warna-warna yang muncul di layar ini. Kita mulai dari sekarang, people. Ini warna yang anak munculkan. Sebentar, belum connect. What? Wait. Ada beberapa gambar yang muncul di layar ini. Silakan Pandeglang. Antum fokus ke titik yang anak tuliskan di sini nah. Dan antum harus fokus, jangan sampai salah. Siapa ya? Disaksikan ratusan pasang mata. Latih zona otak kananmu atau otak kirimu hari ini. Yang pertama, ini warna apa? Apa nak? Angkat suaramu nak. Yang kedua adalah apa nak? Kuning. Yang ketiga adalah masih aman kah? Cepat ya nak ya. 3, 2, silakan. Biru. Oh. Kuning. Merah. Hijau. Di segmen ini banyak yang keliru karena dia fokus ke tulisannya. Nah, menurutmu Pak Happy, ada orang yang pintar dia bersahabat dengan warna. Kira-kira siapa kawan? Dan ente pasti bilang, orang-orang pasti ngasih kode. Jangan anak. Siapa kan? Cepat nak. Cepat Pak. Siapa? Oke. Silakan Kak, maju ke depan. Standby. On-kan mikrofonnya, brother. Agak maju ke depan. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai. Silakan Kak, mulai. Biru. Oranye. Merah. Kuning. Berikutnya, silakan Kak, mulai. Hijau. Merah. Biru. Ungu. Apa nak? Apa? Ini apa? Hijau. Berikutnya adalah terakhir. Silakan. Standby. Cepat nak.
merah itu. Oh iya. Tepuk tangan buat kakak berdua hari ini. Silakan duduk kembali. Nah. Kalau Anda bermain lama di zona